Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara. Apa kabar Bapak Ibu semua, para pengampu pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Perkenalkan, nama saya Winda Yuliantika Sarjana Teknik. Saya berdinas di Paldam 2 Sriwijaya. Jabatan saya Penata Bekharan Siran Paldam 2 Sriwijaya. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya untuk berbagi terkait strategi pembelajaran pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil untuk agenda 1, yaitu sikap perilaku bela negara. Adapun yang menjadi dasar hukum pelatihan calon pegawai negeri sipil yaitu 1. Peraturan LAN nomor 1 tahun 2021 tentang pelatihan dasar CPNS. 2. Peraturan LAN nomor 10 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan LAN nomor 1 tahun 2021 pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. 3. Keputusan Kepala LAN nomor 580 K1 PDP 07 2024 tentang kurikulum pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. 4. Keputusan Kepala LAN nomor 581 K1 PDP 07 2024 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Dan 5. Surat Edaran LAN nomor 3 K1 HKM 023 2025 tentang penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan dan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil serta akreditasi pelatihan ASN berbasis efisiensi anggaran. Penyelenggaraan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil terbagi atas 3, yaitu pertama, pelatihan klasikal, yang kedua, blended learning yang terdiri dari belajar mandiri atau MOOC, distant learning yang terdiri dari e-learning dan aktualisasi di tempat kerja, dan klaksikal. Yang ketiga yaitu distant learning dalam keadaan darurat atau keadaan tertentu yang terdiri dari belajar mandiri atau MOOC, e-learning, dan aktualisasi di tempat kerja. Tujuan pembelajaran agenda 1, sikap perilaku bela negara, yaitu agenda pembelajaran ini membekali peserta dengan pemahaman wawasan kebangsaan melalui pemaknaan terhadap nilai-nilai bela negara, sehingga peserta memiliki kemampuan untuk menunjukkan sikap perilaku bela negara dalam suatu kesiapsiagaan yang mencerminkan sehat jasmani dan mental menghadapi isu kontemporer dalam menjalankan tugas jabatan sebagai PNS profesional pelayan masyarakat. Dan amanat pembelajarannya yaitu seluruh mata pelatihan pada agenda ini dirancang dan disampaikan secara terintegrasi untuk mencapai tujuan kurikulum agenda sikap perilaku negara dengan memberi penekanan kepada kemampuan praktik dan indikator hasil belajarnya yaitu 1. Menjelaskan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai yang didasari sikap perilaku bela negara. 2. Menjelaskan analisis isu kontemporer. Dan 3. Melakukan praktik yang mencerminkan kesiapsiagaan fisik dan mental dalam suatu kegiatan yang melatih kedisiplinan, kepemimpinan, kerjasama, dan prakarsa agar dapat mewujudkan kesiapsiagaan bela negara. Bapak Ibu, dengan adanya tujuan untuk mencapai target yang diharapkan, peserta bukan hanya sekedar tahu teori, sejarah, dan regulasi, tapi bagaimana kita mendorong peserta untuk mau melaksanakan dengan penuh semangat dan motivasi serta bergairah dengan kapasitas dan kewenangan yang dimiliki peserta, sehingga mereka mampu mengimplementasikan dan diaktualisasikan dengan aksi-aksi nyata sebagai PNS atau sebagai warga negara yang baik. Untuk itu, kita sebagai pengampu harus menyiapkan pembelajaran yang efektif, desain dan strategi pembelajaran yang tepat.
Adapun kurikulum pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil terdiri dari 4 agenda. Agenda pertama yaitu sikap perilaku bela negara yang terdiri dari 3 mata pelatihan. Agenda kedua yaitu nilai-nilai dasar aparatur sipil negara terdiri dari 7 mata pelatihan. Agenda ketiga yaitu kedudukan dan peran PNS menuju Smart ASN terdiri dari 2 mata pelatihan, dan agenda keempat yaitu habituasi terdiri dari 3 mata pelatihan. Berikut mata pelatihan agenda 1 sikap perilaku bela negara. Terdiri dari 3 modul, yaitu modul pertama wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara berupa 3 materi pokok, yaitu 1 wawasan kebangsaan, 2 nilai bela negara, dan sistem administrasi Kesatuan Republik Indonesia. Modul kedua yaitu analisis isu kontemporer, terdiri dari 3 materi pokok, yaitu isu-isu strategis kontemporer, 2 perubahan lingkungan strategis, dan 3 teknik analisis isu. Modul ketiga yaitu kesiapsiagaan bela negara, terdiri dari 4 materi pokok, yaitu yang pertama, kerangka kesiapsiagaan bela negara. Yang kedua, kemampuan awal. Ketiga, kegiatan kesiapsiagaan bela negara. Dan keempat, rencana aksi bela negara. Desain pembelajaran calon pegawai negeri sipil yaitu 1. Belajar mandiri atau yang disebut MOOC dilakukan melalui login situs LMS Smart Bangkom selama 9 jam pelajaran. Yang kedua, distance learning yang dilakukan secara sinkronus maupun asinkronus selama 1 hari, 2 hari, dan 3 hari. Hari pertama sampai hari ketiga yang terdiri dari sinkronus selama 5 jam pelajaran dan asinkronus selama 20 jam pelajaran. Yang ketiga, klaksikal yang dilakukan secara tatap muka selama 12 jam pelajaran. Pembelajaran distance learning hari pertama, sinkronus. Yang pertama perkenalan, kedua tanya jawab, 3 overview modul agenda 1, 4 penjelasan tugas agenda. Asinkronus, tugas individu, 1 ringkasan modul agenda 1, 2 learning journal, tugas kelompok, yaitu video visualisasi bangsa. Pembelajaran distance learning hari kedua, yaitu asinkronus, tugas individu, 1 analisis isu instansi, 2 learning journal, tugas kelompok analisis isu kontemporer. Pembelajaran distance learning hari ketiga, sinkronus, 1 menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif, 2 paparan tugas individu dan kelompok, 3 umpan balik. Dan asinkronus, 1 tugas individu membuat rencana aksi bela negara, 2 learning journal. Desain pembelajaran klaksikal terdiri dari 5 sesi, yaitu sesi pertama permainan membangun tim, 2 praktik keprotokolan, 3 paparan laporan aksi bela negara, review agenda 1, dan penjelasan api semangat bela negara. Keempat, gladi api semangat bela negara. Dan kelima, acara api semangat bela negara. Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah strategi pembelajaran pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil yang dapat saya sampaikan, dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara.